kami tidak pernah mengakui itu. Jadi ya nggak apa-apa. Maka karena itulah kalian disebut kafir dari kalangan Islam. Kan gitu. Itulah terima kasih kepada kalian karena kalian tetap mengakui Yesus gitu kan sebagai nabi dan rasul. Ya, terima kasih gitu kan. Yes, sama-sama. Silakan Bang Handi. Aku dulu lah teman-teman. Halo. Oh. Halo, silahkan Bunda Darni, silakan. Pertama-tama aku mengucapkan selamat sahabat untuk kita semua. Karena hari ini adalah hari kudus, hari perhentian, hukum Tuhan yang keempat. Dari tadi saya lihat kalian semua berbicara panjang lebar. Tetapi hari ini adalah hari Sabat. Adakah kalian kuduskan hari Sabat? Nah inilah yang katanya kita ini umat Tuhan. Kalau umat Tuhan itu harus tunduk kepada hukumnya. Nah ini hari ini kami barusan tadi beribadah, udah selesai berbakti, selesai menguduskannya, tidak bisa melakukan pekerjaan di hari Sabat. Itu makanya dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Kami tidak bekerja hanya mengumpulkan. Apa sih kok berisik banget sih? Iya, siapa yang berisik ini? Itu abang yang tadi yang Katolik. Saya melihat hukum 10 mereka, di hukum kedua dihapus. Jangan membuat bagimu patung. Nggak ada. Coba lihat. Ya. Oke. Saya sudah melihat hukum 10. Ya. Di umat Katolik tidak ada di situ lagi dicatat jangan membuat bagimu patung. Nah, kalau kami Advent itu semua hukum 10 harus dilakukan, tidak bisa dikurangi dan ditambahi, nggak bisa. Oke. berarti taat ya. Dulu, taat ya Advent ya. Yang jawab adalah yang seharusnya bukan hanya untuk Advent saja loh. Untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu hukumnya, namanya hukumnya loh. Masa kita berani nukar-nukar ini dari kemarin aku makanya aku berani masuk ke diskusi ini hanya mau mengutarakan itu, hanya mau mengabarkan hukum itu gitu loh. Oke, stop dulu ya Bu Darni, udah kita paham. Okay. Karena Anda menyebut Katolik tidak Sabat dan buat patung, Anda Advent menguduskan hari Sabat. Ya, biar Katolik yang jawab dulu. Jadi Muslim standby dulu ya. Nanti Bang Juma ambil tengahnya. Silakan catatan kaki Anda Katolik. Kenapa Anda tidak Sabat? Kenapa Anda buat patung? Ini berubah topik karena Ibu Darni udah masuk. Silakan. Ya, hari Sabat itu hari untuk istirahat, betul. Nanti kami itu sore ini ada ibadah juga kok, besok ada ibadah. Itu siapa bilang kami tidak mau. Tapi Yesus mengatakan seperti ini. Kalau misalnya hukum Taurat bilang tidak bisa bekerja total, Yesus kasih perumpamaan. Jika ada seekor domba jatuh ke dalam lubang sumur pada hari Sabat, apakah kau membiarkannya? Itu. Nah, Yesus katakan, bagi kamu seorang penggembala, dia tidak akan biarkan anak domba itu jatuh ke dalam sumur dan dia pasti menyelamatkannya. Bukan itu Pak, catatan saya luruskan dulu ya. Itu satu tentang hari Sabat ya. Kedua patung. Terus soal patung itu, ya siapa yang menyembah patung? Gak ada yang menyembah patung kawan. Itu. Itu kan hanya simbol-simbol barang rohani, benda rohani itu kan. Itu nggak ada yang menyembah patung. Tuduhan Bu Darni nggak menyembah, tapi buat. Makanya Pak, saya luruskan. Tuduhan Bu Darni bukan menyembah. Anda tidak dituduh menyembah, tapi Anda membuat. Gitu loh. Ya apa salahnya kami buat patung Yesus itu? Nggak ada salahnya. Kami nggak menyembah patung itu kok. Itu maksud saya. Itu. Berarti jadi kalau misalnya berarti Anda nggak membaca datanya di Bible, Bang. Anda kan tidak membaca di situ. Kalau Bu Darni bilang Katolik itu melawan perintah Tuhan, ya itu silakan. Saya menghargai Bu Darni yang orang gereja Advent mengatakan seperti itu, ya saya menghargailah, itu kan pendapatnya gitu kan. Imanku ya imanku gitu. Imanmu ya imanmu, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Sama-sama Kristen loh, Pak. Sederhana gitu aja. Karena sesama Kristen loh.
Oh enggak, dia kan Kristen kan Advent gitu. Iya. Di dalam komunitas Kristen Protestan itu Advent itu memang juga lebih lain gitu, lebih khusus juga mereka. Advent, menurut Anda Advent itu Kristen atau bukan? Oh Kristen dia. Kristen toh, jadi sama Kristen toh, Pak. Oh tapi beda kawan, beda. Ya, kita kasih Bu Darni dulu ya. Silakan Bu Darni. Begini teman-teman semua, apa artinya antikristus? Antikristus adalah orang-orang yang anti sama Yesus, yang anti sama hukumnya. Berarti kalau antikristus itu merubah hukum. Nah, makanya dikatakan antikristus. Siapakah antikristus itu? Ya udah, berkacalah kita masing-masing. Sesuaikah kita dengan hukumnya tadi? Kalau kita patuhi hukumnya itu, kita tidak antikristus, kita pengikutnya, kita umatnya. Jadi siapa yang merubah? Udah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pergi kita ke hari Minggu, pergi kita beribadah hari Jumat, pergi kita beribadah hari Senin, pergi kita beribadah hari ini. Sementara Tuhan kita, pencipta langit dan bumi ini, hanya satunya Tuhan kita, nggak ada dua. Hanya satu, itulah Allah Yahweh yang di surga. Nah, dia tidak mempunyai nama agama. Tetapi Allah kita itu mempunyai perintah kepada manusia agar manusia itu tunduk kepadanya. Itulah agar manusia itu menuruti hukum-hukum. Oh. Oke. Baik, karena ini catatan kaki mau menyangka sebelum ke Bang Juma. Kenapa Anda beribadah hari Minggu? Saya hanya mau mengatakan begini kepada Bu Darni. Saya menghormati pandangannya dia sebagai seorang pengikut Kristus yang ada di gereja Advent gitu. Saya hanya mau mengatakan seperti itu saja. Saya tidak juga mau begini begono lah. Itu. Nah kita menghargai. Kok Anda lembut banget? Ini perbedaan kok lembut. Kenapa? Hah? Kenapa Anda nggak memberikan akselerasi memperjuangkan Katolik Anda? Kenapa Anda mengalah hari ini? Ya karena pun saya menjelaskan pun nanti nggak masuk kawan. Itu nggak masuk. Itu. Coba Anda jelaskan Keluaran 20 4-6. Itu. Apa itu? Coba bacakan. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung. Menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bawah bumi. Dilarang membuat patung, Bang. Lengkap. Harus lengkap, baca terus sampai bawah. Ya, dan jangan sujud menyembahnya. Nah, itu kan. Nah, Terus yang buat patung siapa, Bang? Nah, ya yang perlu kami biasanya minta kepada yang jago lukis, jago pahat itu. Boleh nggak buat patung, Bang? Boleh lah, kenapa enggak? Kalau itu dilarang, Bang. Dilarang. Hah? Dilarang. Yang dilarang itu kamu buat patung dan patung itu kamu sembah, itu yang dilarang. Ini dua kalimat, Bang, ada koma, Bang, 2 kalimat, 2 penekanan. Itu. Udahlah. Kan dan. Udah. Dan. Sampai kiamat juga Anda nggak mau, Anda terus membantah yang tertulis. Sudah cukup. Udah Bang Juma ya. Makanya aku bilang. Ya udah cukup, Bang. Saya cukup menghargai itu. Udah cukup. Silakan Bang Juma, Ibu Darni menyinggung hari Jumat. Silakan ditengahi Bang Juma, monggo. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Bang Juma, iya. hukum keberapa hari Jumat ya, bilang ya Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, kalau kemudian Bu Darni mengatakan kuduskan hari Sabat, jangan ada hari selain daripada Sabat. Tapi Yesus membatalkan Sabat, itu dulu. Kedua, ketika Ibu Darni mengatakan jangan ada patung, ini untuk menyindir Katolik. Tetapi ibu sendiri ketika Tuhan mengatakan jangan ada sembahan lain, ibu sendiri membuat sembahan berupa manusia di hadapan Tuhan. Pelanggaran fatal itu. Jadi dua-duanya melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Kan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, kudusnya hari Sabat, itu sebenarnya Bu Darni belum bisa masuk ke sini. Nanti setelah jam 6 lewat, baru ibu bisa celote di Komal ini. Kalau mau mengikuti tradisi Yahudi. Ini penginjilan boleh, kalau penginjilan boleh Bang Juma. Berbisnis, berdagang, itu yang tak boleh Bang Juma. Kalau mengabar boleh. Oke.
Nah, sekarang kalau apa yang diajarkan oleh hukum Taurat itu berlaku untuk seluruh umat manusia, maka pada hari Sabat dunia beku. Cina nggak boleh melakukan bisnis hari Minggu. Amerika, Indonesia, Malaysia, pokoknya bumi beku. Apa yang terjadi? Kalau itu terjadi selama 4 hari dalam sebulan. Makanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel tok. Karena hukum itu tidak berlaku untuk dunia. Itu hanya untuk Israel tok. Tapi nanti muncul penafsiran, oh itu untuk seluruh bangsa. Tapi pada pondasi awalnya itu hanya untuk Bani Israel tok. Ulangan 33 nomor 5 jelas itu untuk diperuntukkan Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Makanya kalau hukum Taurat itu diberlakukan untuk seluruh dunia, maka pada hari Sabtu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan kemaslahatan anak manusia? Dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kedokteran, dan semuanya. Akan beku dan dunia akan menjadi tidak seperti sekarang ini. Untuk Ini saya itulah sepakat ini dengan sampean ini. Karena itulah kemudian hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Israel. Mazmur 147 tidak berlaku kepada bangsa lain. Hanya berlaku kepada Bani Israel. Nah, Yesus datang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Muridnya memetik gandum kok. Ada Yesus tegur? Tidak. Yesus mengobati orang yang kemudian sakit pada hari Sabat. Bukan penginjilan, pengobatan. Sembuh orang-orang itu tidak ada kok. Jadi Sabat itu berlaku untuk Bani Israel tok. Jadi adalah kekeliruan kalau Anda menganggap diri Anda itu Israel. Seperti itu. Jadi hari Jumat itu kita hanya diperintahkan meninggalkan semua urusan duniawi untuk datang kemudian prosesi sujud menyembah di rumah ibadah. Setelah itu kembali lagi bertebaran mencari duniawi. Maka hukum itu untuk seluruh umat manusia. Cocok itu kawan. Kalau yang tadi itu hanya untuk Bani Israel tok. Bang Juma, ada ayat. Kalau begini Bang Juma, Matius 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Matius 2 ayat 28. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu gimana Bang Juma? Iya Bu Darni, jangan Anda pikir Bani Israel itu bukan manusia Bu. Mereka itu manusia. Makanya yang diceritakan itu 6 hari Tuhan bekerja, 1 hari istirahat. Itu Tuhan. Bukan manusia. Manusia itu bekerja terus dia. Beda dengan Tuhan. Tuhan dalam proses menciptakan alam semesta, memang dia ada masa di mana Tuhan itu kemudian menciptakan, habis itu melestarikan dan mengurus makhluknya. Bukan kemudian dia mengatakan istirahat dalam hal seperti yang digambarkan oleh iman ibu. Tidak. Dan Sabat untuk manusia, Bani Israel memang manusia. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi bukan berarti manusia maka semua manusia kena. Tidak Ibu. Kenapa? Hukum Taurat itu datang untuk Bani Israel. Seruannya untuk Bani Israel. Coba saya kasih lihat Bu ya. Di dalam ulangan 33 coba kita lihat. Ulangan 33 nomor 5. Nanti ada beberapa data kemudian di ulangan 33 ini yang jelas sekali mengatakan bahwa itu untuk Bani Israel. Di data nomor 4-nya dikatakan di ulangan 33. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik hak bagi jemaah Yakub. Miliknya jemaah Yakub berarti milik dari Bani Israel. Jangan Anda mengklaim miliknya orang, gak bagus Bu. Itu rampok namanya. Ini coba buka cakrawala berpikir kita ini dulu. Makanya kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia Bu Darni, maka kita akan menyaksikan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, orang-orang Yahudi secara bergerombolan, berkelompok-kelompok secara misionaris, mereka akan menyebar ke seluruh pelosok bumi mengajarkan Taurat mereka. Ada rupanya itu kita bisa lihat. Tidak Bu, mereka hanya untuk mereka.
Kenapa? Karena mereka sadar ini memang kita keistimewaan, kita ini anak-anak kepilihan, kita ini bangsa pilihan. Yang di luar Bani Israel itu tidak dianggap bangsa, tidak dianggap umat. Bilangan 32 nomor 21, nggak dianggap umat kita ini pada saat itu. Jadi memang Tuhan hanya berlaku kepada jemaah Yakub. Hukum Musa itu untuk jemaah Yakub. Tapi bergesernya waktu, ada yang ingin menjadikan hukum Musa itu untuk seluruh dunia. Padahal endingnya itu hanya untuk Yakub saja. Bang Juma, kata Yesus di Matius 7 ayat 9. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Perintah Allah itu 10 hukum ya. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadat adatmu, katanya. Yesus sudah mengatakan itu. Banyak manusia ini pintar berkhotbah, pintar berkata-kata. Tetapi apa sih salahnya kita mematuhi perintahnya? Sudah dibilangnya kita melakukan 10 perintahnya ini. Ngapain pula kita mau merombak-rombaknya dan mau mengatakan ini tuh hanya untuk orang Israel saja. Padahal jelas dikatakan di sini hari Sabat diadakan untuk manusia. Maunya dibilangnya gini Bang Juma. Hari Sabat diadakan untuk manusia bangsa Israel. Harusnya gitu dong. Ini kan enggak untuk manusia. Kita kan di sini manusia. Tentu kita pun ikut dong. Apa salahnya kalau kita taatin itu yuk? Kenapa mesti kita rombak-rombak? Kenapa kita dengar ya. Kita pilih hari Jumat? Bang Juma. Iya, silakan. Bang Juma. Silakan. Boleh saya baca ini kah? Silakan. Boleh saya baca ini ya? Iya. Oke. Ini saya baca tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, Matius 12. Ya, Iya. saya baca ini. Dengar dulu. Tapi Pada kan waktu tadi itu, pada ganti hari Sabat kan, Yesus hanya berjalan dilarang di memetik ladang tidak, gandum. hanya dibiarkan karena Karena lapar. lapar, murid-muridnya memetik Bentar, dia biar kulit baca gandum dulu. dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Iya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini sang melebih bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasih, bukan persembahan. Tentu kamu hukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu. Iya, Pak catatan kaki. Jalan dulu dong. Ntar. Udah nih. Ini bukan gereja tempat khutbah ya. Ini kajian. Ini diskusi akademik. Ntar dulu saya masuk dulu sebentar. Bukan aku berkhotbah, ini kan firman Tuhan. Iya, ntar dulu Darni. Gantian setengah menit doang, Darni. Setengah menit. Ini topiknya. Ini aduh. Ya, oke, nanti dibantah aja. Tunggu ya. Ini topiknya, kenapa Kristen ada yang Sabat, ada yang hari Minggu. Ini dasarnya apa? Sama-sama Kristen kenapa berbeda? Kenapa ada yang gereja? pandai. Dengerin belum kelar, belum selesai. Kenapa sih hari ini jadi panasan? Udah tunggu dulu lah. Sorry. Ada dua topik Ibu Darni bawa yang kemana-mana. Kenapa Kristen? Saya ulangi lagi dong, jangan dipotong. Kenapa Kristen ada yang Sabat, ada yang mengatakan Sabat itu hari Minggu dan seterusnya. Kenapa berbeda di sini? Satu, kenapa ada gereja tidak boleh buat patung? Ada juga yang boleh buat patung. Itu topiknya. Gitu loh ya. Jangan melebar kemana-mana.
Silakan Bu Darni. Kenapa ada Kristen yang lain beda ya? Kami hari Sabat, yang orang sana hari Minggu. Karena mereka membandel, mereka tegar tengkuk, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan hukum Allah. Itu alasannya nomor 1. Udah, nomor 2, kenapa kami tak boleh membuat patung? Diharamkan di gereja Advent ada patung. Kenapa orang sana ada patung? Mereka jogal, mereka bebal, mereka keras kepala. Itulah yang tegar tengkuk tadi. Tuhan kita sudah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, memberikan perintah-perintah kepada manusia agar kita menurutinya. Kenapa dia buat patung itu? Berarti jogal, keras kepala namanya itu, orang Batak bilang. Oke, catatan kaki ada mau ditambah? Bang Andi, aku dulu dong. Mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku pengen nanya nuraninya Bu Darni ya. Nurani keimanannya Bu Darni. Bu Darni, kalau Katolik seperti catatan kaki ini masih melakukan ibadah hari Minggu, tidak menjalankan Sabat, ada patung di dalam rumah ibadahnya, makan babi juga. Ini masuk surga nggak nanti? Ini masuk kerajaan surga nggak nanti? Silakan Bu Darni. Nyala kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, kata Yesus, bukan kataku. Jadi apa intinya itu? Ya itulah, bacalah, artikanlah itu Bang Kores. Ya bilang Nyala aja kau Bu Darni dari nggak hadapanku. masuk surga gitu. Nggak usah. Kepada aku ya, bukan kepada kalian. Kepada Nah, aku, berantemlah kenapa? udah, silakan. Nyala kau Gimana tuh? cuma tukang, karena engkau membuat patung, karena kau mengganti hari Sabatku, karena engkau begini melakukan kejahatan, kau tidak mengasihi sesamamu manusia. Ada teman-temanmu, saudaramu yang miskin, tak mau kau mengasihi makan. Nyahlah kau dari hadapanku. Darni si matupang, kata Yesus sama aku nanti. Gitu. Waduh. Nah, kalau dari Katoliknya gimana? Advent masuk surga nggak? Kalau misalnya beragama orang Kristen agamanya Advent masuk surga nggak? Silakan. Enggak, Boleh bukan permisi salah. bicara nggak? Bang Kores, Boleh bukan permisi adventnya. bicara nggak? Bukan. Bukan adventnya. Boleh permisi bicara nggak? Oh iya, gue itu juga Katolik soalnya. Silakan. Silakan. Ya, shalom Bu Darni. Ya, selamat Sabat itu. Hari ini hari Sabat ya. Ya, shalom, selamat Sabat untuk saudaraku Kristen Advent ya. Selamat Sabat. Ya, Ya, saya Katolik. Ya, Balik pertanyaan ini yang sama. diskusi saya Kenapa sama kamu, Dis. kalian menuhankan Kamu kok takut Muhammad? bengak Coba banget jawab. ditanya, Dis? Kok takut banget ditanya sih kamu? Buset, takut banget dengan pertanyaan itu. Tunggu dulu. Edis ya, John Peter sama Mbak Natalia, Mbak Khotijah itu lain. Kamu kan sudah belajar Quran nih 10 tahun, kamu lawannya saya, gini. Nah, sekarang saya dulu nih yang bertanya Mas Edis. Sekarang tunjukkan data, kan kamu menggunakan tema Nabi Muhammad ya, disembah kan begitu. Oke, kalau memang Betul. Yesus itu ya, Najah kalau dan memang Yesus kawan-kawan itu tidak lain adalah hanyalah Tuhan. penyembah Muhammad, betul. Oke, saya nanya dulu ya. Kalau Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Sang Firman, sekarang saya minta data yang tidak pernah kamu bawakan. Kalau Yesus itu Firman, namun tertulis dafar di dalam Yohanes, kenapa di dalam Kejadian kok tersebut dengan Amar? Dalam Kejadian 1 ya, nomor 3. Kamu pernah mengatakan dafar dan Amar sama. Sekarang kamu open cam, kamu tunjukkan data. Apakah Yesus itu adalah Amar yang ada di dalam Kejadian atau tidak? Datanya mana? Dan tunjukkan, Dis. Sekian, terima kasih. Sudah? Baik ya. Pertama-tama Bible atau Perjanjian Baru itu tidaklah dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kamu cari kata dafar sampai kiamat ya kagak bakal ada, karena dafar itu bahasa Ibrani. Adapun logos ya itu bisa juga dalam kategori dafar, bisa juga dalam kategori amar. Karena apa? Karena baik dafar maupun amar itu sama-sama keluar dari
Tuhan, seperti itu. Sekarang saya balik kamu, kenapa Datanya kamu mana, tidak Dis? sadar? Datanya, Dis. Nah kan, Kalau Baik, Dafar lihat itu nih. adalah amal dia itu dia mana ngomong, datanya? tadi saya diam, giliran saya ngomong, dia ngomong. Bahaya emang kalau gua ngomong, bahaya. Mana datanya, Dis? Kalau Bahaya cuma kalau ngomong gua gitu ngomong. aja, siapa yang nggak tahu, Dis? Bahaya kalau gua ngomong, bahaya. Pokoknya Ngeri kalau saya gua minta ngomong. data sekarang. Kamu udah boleh nanya kalau kamu nggak nunjukin data Ngeri bahwa Yesus kalau gua adalah ngomong. Amar di dalam kejadian, Ngeri. ya. Di dalam kejadian. Ngeri kalau gua ngomong, ngeri kalau gua ngomong. Ayo, data, Dis. Kamu kalau suruh nanya pinter kamu, Dis. Ditanya balik kamu blow on. Ayo, mana datanya? Kenapa harus saya buktikan bahwa Yesus adalah Dafar dalam Ayo, kejadian? tunjukin datanya, Dis. Kalau Loh, memang Dafar ada itu itu di juga Yohanes. bisa disebut dengan Yohanes Amar, 2 ya. itu ada. Iya, mana? Dan Buka tidak datanya, Dis. ada segala sesuatu yang telah jadi tanpa Buka, Dis. firman. Buka sekarang, Dis. Kejadian 1 Mau nomor saya 1 gak ada bacakan. Yesusnya di sana, Dis. Gua Coba baca ini. Memang tukang tando ini kayak gini terus. Giliran Dis, ditanya penyebab buka Muhammad datanya, langsung Dafar dan lari Amar, jelasin ke saya, terpirit-pirit. Dis. Kok bisa dianggap sama itu, Nih, jelasin, Dis. saya bacain nih. saya Datanya bacain. buka, Dis. Kamu kan pengikutnya kamu kan banyak tidak nih, percaya bahkan ini, tapi nggak internasional apa-apa, kamu saya katanya. bacain. Saya Saya akan bacain. buka data juga setelah ini, Dis. gelagapan Saya nih. minta data, Dis. Ayo, Ini Dis. kapan gue bisa ngomong nih? Saya tidak akan berhenti ngomong kalau kamu nggak nunjukin data. Ngeri Kamu emang open kalau cam, gua ngomong tunjukin nih, data, baru saya berhenti ngomong. Kamu kalau nanya ke saya, kamu ngemis-ngemis data saya sampai open cam berkali-kali, kamu Nih, tidak 1 menunjukkan data. Yohanes. Saya tahu Ayo, kalian nggak Dis. percayain ya. Saya bacakan Dis, nih. buka, 1 Dis. Yohanes. Datanya, Dis. Ini saya Datanya lagi buka baca- saya dulu, lagi baru bacain. saya diem, Dis. Saya lagi baca Dis, nih. buka 1 dulu. Yohanes 3 nih saya baca ini. Ini 1 Buka Yohanes dulu, 3 saya baca. Apa Buka cam, dulu apa apanya cam? nih? Coba pengen tahu saya. Kamu paham enggak Yunani Ibrani? Coba. Buka, Saya buka. bacain nih, saya bacain ya. Ayo kita adu, Dis, ya. Segala Lebih paham sesuatu kamu atau saya? dijadikan Ibrani sama oleh Yunani. dia Ayo. dan Buka, Dis. tanpa dia tidak ada terjemahan yang itu. telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dis. Ini merujuk kepada Dis, Logos. datanya, Dis. Coba ya, buka Ngeri kalau Yunaninya, saya buka, ngomong. Dis. Ini apa enggak data? Yunaninya ini? buka, kita samakan Ini dengan data, kejadian. ini data ini. Segala Ya, buka, kita biar lihat semua. Yohanes Buka, Dis, 1 buka, Dis, pasal buka, Dis. yang ketiga, pasal ketiga ayat ketiga. Ayo open Dis, Segala buka, Dis, sesuatu buka, Dis. dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada Aduh, sesuatu pun turunin yang saja, telah turunin jadi saja. dari Dan segala yang apa telah ini cuma dijadikan. asumsi gitu aja, siapa yang nggak tahu? Ngeri coy, ngeri. Kalau cuma Takut asumsi kalau seperti ditanya itu, para Dis, penyembah anak Muhammad saya takut. bisa, Dis. Ini si Edis dari dulu cara debatnya kayak gini terus dasar dungu nggak bisa Gelagapan nggak ini. nyampe lu Dis untuk diskusi Dis gimana sih Dis? Gimana anu Dari zaman Palen ini loh. Ternyata begini Dari Palen zaman masih stream, ya. pasar, nggak berani Aduh, satu lawan ternyata satu kayak dan pakai gini. waktu nggak berani ya. Dari zaman stream biat ke Ya. Zoom masih kayak gini dungu loh. Coba lah pintar Ngeri sedikit. memang kalau saya ngomong ngeri. Padahal ketawanya ganti sama yang pintar aja. Tono, Ngeri ganti kalau sama gua pintar ngomong aja. ngeri. Kalau Tono, ganti Tono. Dia kelas TK, Tono. Kayak gini ngeri. Kelas TK kayak gini turunin, Iya. Tono. Nah, Jangan lah Apa ini? kayak gini dia lagi. Bilangnya 10 tahun belajar Quran suruh buka data ketar-ketir. Kalau kamu paham Ibrani Yunani, Dis, kita adu sekarang, Dis. Gitu loh. Kita turun ya si Banci ya. Aduh, Banci banget sih. Open mic Oten. Mana Oten? Ada Oten nggak? Open cam. Kalau merasa paham Ibrani Yunani sebagai original teks kitab Anda itu open cam. Tahu nggak kamu? Gitu. Ini juga ada yang Wah, kejam kamu, Dis. Ustaz. Ada yang bilang gini. Enggak, 10 tahun ditanya bedanya Mat Jais sama Mat Tobi'i nggak ngerti kok Ustadz Wahabi. Ya itu. Aduh. Nggak cuma cuap-cuap atas segala sesuatu aku diciptakan. Itu kan kelasnya receh, Dis. Katanya kamu belajar Quran 10 tahun. Gimana sih? Iya, dia namanya juga cuma Banci Ustaz. Dia cuma koar-koar, data aja nggak bisa, cuma Banci dia ngomong aja. Kepanasan. Pokoknya Wah, padahal ketawanya pengen teman-teman ya. Teman-teman, kalau ketemu Edis, teman-teman, jangan biarkan dia nanya dulu. Dia kalau sampai nanya dulu, dia tidak mau ditanya nanti itu sudah. Gitu. Itu ciri-ciri Edis sudah dari 13 tahun yang lalu. ciri-ciri. Waduh. Nggak ada kemajuan dia ya berarti ya Ustaz ya. Iya Mbak, saya ditanyaan dia ya, saya les, dia nanya ke saya 1 jam lebih saya biarkan. Giliran saya bertanya 1 kali, ya kayak gitu akhirnya. Minta suruh tampakkan Ibraninya, Yunaninya, tidak mau dia. Gitu. 5 menit kabur itu Ustadz.
Ini salam. Assalamualaikum. Tono minta moderator dong, Ton. Ini ada Sinapiri nih. Ini anak buahnya Bang Umar ini. Bang Umar, ada Sinapiri, Bang Umar. Halo Bang Nafiri. Ya, saya mau nanya yang pintar-pintar dikit ada nggak di sini? Mana sih Bang Nafiri? Belakang. Ya, saya mau nanya bagi yang bisa jawab aja. Kalau nggak bisa jawab, saya mau bobok tidur. Enggak gini, tapi Napiri, lu kesini bawa nasi bungkus gak buat indomisasi? Indomie rendang. Iya, jangan mie 3 telur 2 lu indomisasinya. Pasukan nasi bungkus nih. Ada yang minta permintaan Haleluya, Farlen. Ya, saya nanya sama Tin, sama Umar, sama Naja. Yang dikorbankan Abraham itu, siapa ya lupa namanya. Ishak atau Ismail? Anak tertua, mana mungkin diuji kalau anak sudah banyak, 2, 3. Tentu anak tertua, pakai logika. Hah? Karena perjanjiannya ya mohon kepada Allah supaya anaknya. Diujilah Allah dengan anak pertama. Itulah penyangkalanmu. Hah? Yukhadiuna, penipu. Namanya yukhadi, yakhda, bahasa Arab. Suka tipu-tipu. Disangkali anak pertama. Sekarang Yesus anak tunggal, ada saudaranya. Anak tunggal apa? Oke. Anak apa? Oke, saya bagi nanya kamu. Apa definisi Tuhan? Saya nanya kamu. Apa disebut Tuhan? Oke, saya tanya kamu. Apa itu Tuhan? Siapa Tuhan sebenarnya? Ya, tunggu dulu. Bang Umar belum jawab. Ini dulu. Apa ya standar dikatakan Tuhan? Apa itu Tuhan? Hah? Siapa yang dituhankan? Siapa maha pencipta ini? Siapa maha segalanya? Siapa yang maha kuat ini? Siapa? Kalau lemah apakah layak dipertuhankan? Kalau konsisten Kristen ini bahwa Tuhanmu Yesus, selesai. Kita uji, betulkah dia Tuhan? Siapa Tuhan yang benar? Baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu dulu. Yesaya 45 ayat 9. Pak Darman sebentar, biar dijawab dulu sama Napiri. Silakan Napiri jawab dulu, biar apple to apple. Ya, Pak Naja, Pak Umar yang dipersembahkan. Jangan kesana dulu, jawab dulu pertanyaan Pak Darman. Jangan kesana dulu, jawab dulu tuh. Pertanyaan Pak Darman nanti tuh biar dijawab Brojo. Pertanyaan saya, di mana dirinya Yesus mengatakan akulah Tuhan Allah? Karena kamu ambil semua ini. Hah? Ini kamu naik ke sini itu mau bertanya doang apa mau tanya jawab? Ya, tanya dulu nanti saya jawab. Nanya dulu satu-satu. Itu definisi Tuhan, kamu ke blender. Kamu tuh maju kena, mundur kena. Ya, tanya jawab. Saya mau nanya dulu satu-satu. Menurut Pak Naja. Itu dulu sudah saya jawab. Kalau ini ada pertentangan dua, kita lari ke logika, ya. Bahwa di situ ada mengatakan Ishak, di sisi lain Ismail. Kita uji siapa anak diidam-idamkan ini. Tentulah ini duluan diuji oleh Allah. Kau mengatakan selisih 13 tahun. Mana mungkin selisih 13 tahun ditunda diuji oleh Allah. Padahal sudah diberi anak duluan oleh Allah. Ayo, pakai logika. Siapa yang sebenarnya ini? Ya, saya mau nanya dulu sama Pak Naja. Itu dulu, kami Muslim sama satu jawaban. Apa definisi Tuhan? Standar Tuhan itu apa? Mana Pak Naja kok hilang? Enggak usah, sama saya dengan saya itu. Enggak, masalahnya bukan level, Napiri, bukan level, jauh banget levelnya. Ya, saya Umar aja, Bang Umar yang saya dipersembahkan. saya aja lawan kamu, Napiri. Saya orang awam, Napiri. Saya orang awam lawan kamu. Kalau ustazku di sini tinggi-tinggi semua. Apalagi Umar. Saya ngaku kalau Umar. Ngaku saya. Ya, saya tanya sama Natali yang dipersembahkan Ishak atau Ismail? Aduh. Ismail lah.
Oke, kalau Bang Umar, Ishak atau Ismail? Ismail. Giliran bertanya lu dempet semua, Bu Natali, Bang Umar, semua ditanya, giliran lu ditanya. Semua sudah kita bilang. Aduh, masuk akal benar-benar muda. umat. Nah, kita ini satu aja ya. Karena kunci suatu keimanan atau kepercayaan agama tentang bertuhan yang benar. Kita uji di Bibelmu sendiri siapa Tuhan yang benar. Kalau kami jelas, yaitu huwallahul haq. Itulah Tuhan yang benar, Allahul haq ya. Itulah apa namanya?